Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai manajemen referensi dengan Mendeley. Disampaikan untuk pengabdian kepada masyarakat UPN Veteran Jakarta tahun 2021. Sebelum kita mendemokan cara menggunakan Mendeley, pastikan terlebih dahulu software Mendeley-nya sudah terinstal di laptop atau di komputer Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kemudian pastikan juga kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman semua sudah memiliki word prosesornya. Pada demo kali ini saya akan menggunakan word prosesornya yaitu Microsoft Word. Oke, saya akan contohkan di sini saya sudah punya file contoh karya tulis ilmiah, di mana di sini isinya adalah latar belakang, begitu ya. Latar belakang ini ada beberapa paragraf yang mengutip dari tulisan jurnal yang sudah dibuat orang lain seperti itu. Dan kemudian saya juga menyiapkan di sini ada bagian untuk daftar pustakanya di mana masih kosong juga. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan merujuk atau mengutip tapi tidak menggunakan pengutipan yang manual ya, karena nanti dikhawatirkan apalagi kalau kita menulisnya sudah sangat banyak, kita juga lupa tadi pakainya yang mana gitu referensinya. Dan kadang-kadang kita juga tidak sengaja melewatkan itu atau yang dituliskan di daftar pustaka referensinya justru sebenarnya tidak kita kutip di dalam karya tulis ilmiahnya. Untuk menghindari semua itu, kita menggunakan bantuan software manajemen referensi, yaitu yang dibahas kali ini adalah Mendeley. Nah, selain itu juga Mendeley ini akan sangat membantu kita tanpa harus memikirkan bagaimana formatnya secara manual, tapi di sini juga untuk cara merujuknya sudah difasilitasi oleh Mendeley, dan untuk membuat daftar pustakanya pun akan di-generate secara otomatis oleh Mendeley. Kita akan coba, Bapak Ibu, di sini misal pada paragraf pertama ada kata-kata yang panjang gitu ya, ada kalimat di sini disebabkan mereka kurang berhati-hati ketika mengutip atau membuat sitasi. Nah, ini misalkan pendapat orang atau ada pada tulisan orang. Di sini kita akan melakukan pengutipan. Nah, biasanya kan kita akan melakukan ini manual dan itu rentan sekali terjadi kesalahan ya Bapak Ibu. Kita akan lakukan ini secara otomatis. Tadi pastikan kalau Mendeley-nya sudah terinstall. Di sini saya akan perlihatkan bahwa Mendeley-nya sudah diinstal. Ini sudah ada Mendeley-nya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini kita bisa membuat satu folder, create folder gitu ya, agar tidak terpencar-pencar referensinya. Kalau di sini yang dicontohkan ini bergabung gitu ya. Kita akan buat satu folder, create folder di sini sebelah kiri. Misalkan saya beri nama foldernya adalah KTI, karya tulis ilmiah. Di sini masih kosong ya Bapak Ibu untuk referensinya, jadi nanti kita akan tambahkan satu persatu. Nah, kita bisa melakukan penambahan referensi ini, bisa kita add file, filenya kita masukkan PDF-nya gitu ya Bapak Ibu. Misalkan ada PDF jurnalnya kita masukkan, atau kita juga bisa menambahkan ini secara manual. Manual ini maksudnya kita tuliskan tadi judulnya apa, siapa penulisnya, jurnalnya apa. Ini kalau misalkan dari jurnal artikel. Tapi kalau misalkan dari buku, bisa kita pilih buku, dan kemudian di sini kita tuliskan apa judulnya dan lain sebagainya ya sampai bawah. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu melakukan hal itu, tapi mungkin ada yang lebih mudah, yaitu kita akan menggunakan bantuan dari browser. Yang akan saya demokan di sini, saya akan mencoba membuat sitasinya. Saya akan melihat dari browser ya. Jadi di sini pastikan juga Bapak Ibu sudah memiliki browser. Saya akan menggunakan Google Chrome. Oke, untuk mencari referensi ini sharing saja, Bapak Ibu bisa mencarinya di Scholar ya. Jadi misalkan mau mencari tentang Mendeley gitu ya. Ini kita tinggal tuliskan saja. Nanti di sini ada paper atau jurnal atau artikel atau buku yang memuat tentang Mendeley. Di sini untuk yang contoh tadi di paragraf pertama saya mengambil dari suatu jurnal
Ini jurnalnya ya, pengenalan dan pelatihan sitasi karya ilmiah menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini jurnalnya mau saya rujuk. Untuk merujuknya, saya bisa melakukan itu manual gitu ya, Bapak Ibu. Di sini di-download dulu atau kita tuliskan secara manual, tapi sekarang saya akan menggunakan sitasi atau rujukan dengan cara mengklik kutip pada bagian bawah sini. Klik kutipnya, dan kemudian saya akan simpan ini sebagai bibtex. Oke, kalau sudah disimpan sebagai bibtex, hasilnya seperti ini. Ini yang akan kita simpan ya. Ini adalah metadata, atau metadata itu di sini ada pengenal gitu ya, data-data siapa penulisnya, apa judulnya, jurnalnya di mana, volumenya apa. Ini kita simpan, saya save dulu. Misal saya simpan di folder PKM 2021. Saya beri nama, ini penulisnya tadi Pramyastuti. Ini sebenarnya namanya bebas ya, tidak harus nama penulisnya. Untuk memudahkan saya beri nama penulisnya saja Pramyastuti, kemudian klik save. Sekarang kita sudah punya metadatanya nih Bapak Ibu. Oke, saya akan kembali ke Mendeley-nya. Oke, kemudian di Mendeley sini saya akan add-nya yaitu dengan add file ya. Yang saya add file itu bukan PDF-nya Bapak Ibu. Jadi tadi kita silahkan ke foldernya yang tadi ada metadatanya. Di sini pramyasuti.txt saya akan open. Nah, nanti otomatis sudah tertulis dalam Mendeley-nya. Dia sudah tahu apa judulnya, siapa autorsnya, jurnalnya di mana, tahun berapa, volumenya, isunya, dan seterusnya. Oke, kalau sudah dimasukkan ke dalam Mendeley, sekarang kita bisa menggunakan rujukan ini, menggunakan referensi ini ya, kita bisa merujuk. Saya akan kembali lagi ke Word. Di Word ini tadi kalimat ini ya yang kita rujuk. Tadi yang kita rujuk dari jurnalnya Pramyastuti. Sehingga kita bisa tinggal klik reference. Oke, sudah terhubung antara Mendeley dan Word-nya. Dan kita klikkan insert citation. Kita bisa menuliskan, mencari berdasarkan penulis, judul, atau tahun. Nah, saya akan ubah dulu di sini menggunakan penulis saja ya. Pramyastuti. Nah, ini ketemu ya, Bapak Ibu. Ini adalah rujukan berupa jurnal yang akan kita rujuk. Oke, kita klik dan klik OK. Oke, sudah tertulis di sini 1. Kemudian yang berikutnya, ternyata yang paragraf berikutnya juga ini mengutip gitu ya. Mengutip berarti kita akan melakukan hal yang sama. Nah, berarti kita silahkan pastikan dulu filenya sudah ada. Mungkin saya ulang lagi langkah-langkahnya. Pastikan dulu bahwa kita sudah punya data metadatanya, jadi kita akan ke Google Scholar lagi. Oke, yang berikutnya adalah saya mengutip dari jurnal ini. Ini sama seperti tadi, saya akan melakukan penyimpanan metadatanya. Klik, saya ulang lagi, klik di sini, kutip ya, Bapak Ibu. Kemudian saya simpan bibtex-nya. Kemudian saya save. Ini namanya Pradana gitu ya misalkan. Oke, kalau sudah punya metadata, berarti langkah berikutnya kita akan masuk ke aplikasi Mendeley-nya. Dari sini kita add, yang kita add adalah file, dan kemudian kita akan masukkan metadata yang txt tadi, Pradana txt, open. Nah, sudah bertambah ya. Kalau kita sudah menambahkan referensi-referensi, berarti kita boleh sekarang masuk lagi ke Word-nya.
tadi setelah ini kita akan kutip ya pradana tadi, berarti klik insert citation, cari pradana, maaf bukan pradana ya, perdana. Nah ini ya, kemudian klik OK. Nah sudah terkutip. Oke, sekarang bagaimana kalau kita sudah melakukan pengutipan ya? Misalkan semua file, ini contohnya saja ya, tapi kalau kita buat KTI kan ada di bab 1, bab 2, bab 3, itu kita sudah selesai menulis dan kita sudah melakukan pengutipan seperti tadi. Kita akan membuat daftar pustakanya. Kalau yang biasanya Bapak Ibu mungkin akan menuliskan manual dan itu rentan sekali error, terjadi kesalahan, di sini kita bisa melakukan itu secara otomatis dengan Mendeley, yaitu dengan cara klik reference lagi. Kemudian di sini ada insert bibliografi. Otomatis sudah terbuat daftar pustakanya tanpa khawatir lagi bagaimana kalau salah gitu. Oke. Di sini juga ada style ya Bapak Ibu. Style ini adalah gaya untuk penulisan sitasi maupun daftar pustaka. Biasanya kalau kita menulis karya tulis ilmiah, kita bisa menggunakan beberapa gaya untuk penulisan daftar pustaka. Misalkan IEEE, ada juga yang menggunakan apa. Nah, kita bisa mengubah ini ya, tanpa harus mengulang lagi dari awal. Kita hanya tinggal mengganti stylenya, kita ganti dengan sesuai dengan yang mau kita pakai. Misalkan saya menggunakan American Psychological Association, tinggal diklik saja, maka nanti akan berubah ya, baik untuk pengutipannya maupun daftar pustakanya pun sekarang sudah berubah, disesuaikan dengan stylenya. Kalau sudah seperti ini, di-save saja. Kalau misalkan kita menambah lagi, di sini menambah lagi kutipan, kita tidak usah melakukan insert bibliografi, tapi akan otomatis nanti akan tertulis ya, atau tinggal di-refresh saja, maka akan menambah secara otomatis sendiri. Oke, baik begitu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.